Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini Ana akan memberikan sedikit tentang mimpi besar Ana. Pengertian mimpi besar. Mimpi besar adalah suatu keinginan atau cita-cita yang besar. Mimpi besar juga mempunyai arti yaitu keberanian akan keinginan yang kuat dan harus kita realisasikan untuk menciptakan mimpi yang lebih baik. Tanpa adanya mimpi besar, mungkin kita akan menyerah untuk memperjuangkan mimpi tersebut. Kedua, hal-hal yang dapat membuat gagal mimpi besar. Yang pertama yaitu mudah menyerah. Karena jika kita mudah menyerah karena hanya ada sedikit hambatan, maka ini akan membuat kita berhenti untuk memperjuangkan mimpi tersebut dan membuat mimpi kita menjadi gagal. Yang kedua, malas belajar. Malas belajar adalah membuat kita gagal dalam bermimpi karena kita hanya bermimpi tanpa melakukan ikhtiar. Ikhtiar di sini yaitu belajar. Jadi kalau kita malas belajar, maka sama saja mimpi kita yang kita mimpikan ini sia-sia. Yang ketiga, melanggar aturan Allah. Jika kita melakukannya, maka Allah juga pasti tidak akan meridhoi kita. Karena jika kita berbuat dosa dan tidak bertobat kepada Allah, maka Allah juga tidak akan memberkahi dan meridhoi mimpi-mimpi kita sehingga membuat mimpi kita gagal. Lalu hal-hal yang membuat mimpi besar dapat terwujud. Yang pertama yaitu pantang menyerah. Karena semua orang pasti akan merasakan yang namanya kegagalan dan cobaan dalam meraih mimpi besar. Tapi jika semua itu dijadikan pelajaran dan kembali bangkit, maka proses tersebut akan mengantarnya kepada keberhasilan. Yang kedua, semangat belajar. Jika kita mempunyai mimpi, maka kita harus memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, yaitu salah satunya dengan cara semangat belajar. Karena belajar itu menuntun kita kepada keberhasilan dan dapat mewujudkan mimpi besar. Yang ketiga, taat kepada Allah. Allah akan memudahkan dan meridhoi hambanya jika kita selalu taat kepada Allah dan melibatkan Allah kepada semua yang kita lakukan. Ana akan memberikan mimpi besar Ana di tahun ini. Yang pertama, mendapatkan nilai rata-rata 9. Alasannya itu karena Ana ingin membuktikan bahwa Ana bisa mendapatkan nilai yang bagus dan dapat membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, dapat ikut turnamen futsal. Alasannya karena futsal itu adalah hobi Ana dan Ana ingin merasakan kompetisi futsal di Bogor dengan tetap menjaga aurat. Yang ketiga, dapat menghafal Al-Quran minimal 1 juz. Alasannya juga Ana dapat ingin menambah hafalan dan juga membanggakan orang tua Ana. Mimpi besar Ana di tahun depan. Yang pertama, Ana mendapatkan nilai rata-rata 9. Alasannya yaitu untuk membuktikan bahwa Ana itu bisa mendapatkan nilai yang bagus dan dapat membuat orang tua Ana bangga. Yang kedua, menjadi murid dengan nilai tertinggi di Santama. Ini adalah salah satu mimpi Ana tahun depan karena Ana ingin menjadi yang terbaik di Santama. Yang ketiga, mengikuti perlombaan-perlombaan dan aktif di organisasi sekolah. Jadi Ana ingin bisa mengikuti perlombaan-perlombaan seperti perlombaan sains atau matematika dan atau turnamen futsal dan aktif di organisasi sekolah. Misalnya jika ada acara Maca Expo atau apa, Anda terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, hafal Al-Quran minimal 3 juz. Karena Ana juga ingin mengejar target seperti di Santama, yaitu dapat menghafal 3 juz. Jadi itu
memotivasi anak agar menambah hafalan dan membuat orang tua anak bangga. Yang kelima, dapat dikenang sebagai alumni yang baik, sopan dan berprestasi. Jadi anak ingin keluar di insan Tama ini dengan guru-guru itu berpikiran bahwa anak itu orangnya yang baik, yang sopan, berprestasi, dan bukan terkenal karena kejelekannya atau kebandalannya. Dan ini mimpi besar 2 tahun ke depan. Yang pertama itu anak dapat diterima di SMA Al-Bayan, yaitu pesantren. Karena menurut anak SMA di sana dapat mengeluarkan potensi-potensi anak dan juga dapat menuntun anak menjadi muslim yang lebih baik dan mencari pengalaman baru. Yang kedua, menjadi murid yang berprestasi. Yang ketiga, menjadi atlet futsal atau sepak bola karena anak hobi dengan futsal dan anak akan fokus dalam menekuni futsal dengan tetap menutup aurat. Dapat hafal Quran minimal 5 juz. Mimpi besar untuk tahun-tahun ke depan. Anak diterima di Universitas ITB jurusan Teknik Informatika atau IT. Yang kedua, dapat beasiswa ke luar negeri dan bersekolah sampai S3. Yang ketiga, menjadi pengusaha yang sukses. Yang keempat, dapat membantu saudara-saudara muslim yang tertimpa musibah. Yang kelima, dapat membawa keluarga haji dan umroh. Yang keenam, menjadi atlet sepak bola sekaligus pengusaha. Dan yang ketujuh, hafiz Quran dan membuat banyak masjid. Mungkin sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.